guys, hari ini kita akan belajar mengenai hakikat, teori, dan juga prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kali ini kita akan membahas apa itu pembelajaran bahasa Indonesia, apa saja yang menjadi hakikat pembelajaran bahasa Indonesia, dan apa saja prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu, apa saja sih problematika yang dialami guru dan siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya yang bisa menggunakan tanda, misalnya kata dan juga gerakan. Oleh karena itu muncullah pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hakikatnya pembelajaran bahasa Indonesia adalah pembelajaran peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan juga benar sesuai dengan tujuan dan juga fungsinya. Di mana belajar bahasa Indonesia pada hakikatnya sama saja dengan belajar berkomunikasi. Pendidikan bahasa Indonesia sendiri merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipelajari kepada para siswa di sekolah. Maka, mata pelajaran ini kemudian diberikan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Karena dari situlah diharapkan siswa mampu menguasai, memahami, dan dapat mengimplementasikan keterampilan berbahasa seperti menyimak, menulis, dan membaca. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Nah, pembelajaran bahasa diharapkan mampu membantu peserta didik mengenal dirinya, budaya orang lain, serta mengemukakan gagasan dan juga perasaan berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, serta menguatkan kemampuan analitis dan juga imajinatif yang ada dalam dirinya. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu prinsip kontekstual, yang kedua prinsip integratif, yang ketiga prinsip fungsional, dan yang keempat prinsip apresiatif. Yang pertama yaitu prinsip kontekstual, merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkontribusi sendiri secara aktif pemahamannya. Kemudian, pendekatan ini berupa kontekstual karena konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkannya antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membantu hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip integratif. Bahasa adalah suatu sistem. Hal ini senada dengan pendapat Maksan 1994 yang mengatakan bahasa adalah suatu sistem. Hal tersebut berarti satu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Subsistem bahasa adalah sebagai fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Keempat sistem ini tidak dapat berdiri sendiri. Nah, contohnya pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata. Kata disusun menjadi kalimat. Nah, kalimat yang kita ucapkan menggunakan intonasi yang tepat, dan juga pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya disajikan secara terpadu dan juga terintegratif, baik antara unsur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, ataupun panduan antara keterampilan berbahasa Indonesia. Prinsip yang ketiga, pembelajaran bahasa Indonesia yaitu prinsip fungsional. Menurut Hairudin tahun 2000, prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa kelas, guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar, sebaliknya guru harus sebagai penerima informasi. Jadi, pembelajaran harus berdasarkan multisumber. Dengan kata lain, sumber belajar terdiri dari peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu prinsip apresiatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Permendikbud tahun 1988, apresiasi berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai dengan menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Jadi,
Prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lain, seperti keterampilan berbahasa yang meliputi membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas problematika yang dihadapi guru kelas 1 awal sekolah dasar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, kurangnya waktu untuk kegiatan profesional. Dalam keseharian, guru senantiasa melaksanakan rutinitasnya. Dan yang kedua, masih adanya ketidaksesuaian antara keahlian dengan bidang ilmu yang diajarkan. Yang ketiga, salah penggunaan wewenang. Contohnya, tidak sedikit guru bersertifikasi menggunakan tunjangan profesinya sebagai pendidik atau TPP untuk kebutuhan tersier. Dan yang keempat, kurangnya bahan dan metode pembelajaran. Selanjutnya, A. Perumusan tujuan pembelajaran. Guru bahasa Indonesia sering mengalami kesulitan dalam merumuskan tujuan. Perumusan tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru belum mengerti benar cara menjabarkan tujuan-tujuan yang terdapat dari kurikulum ke dalam beberapa indikator. Yang kedua, guru belum tertarik dalam meningkatkan antara butir-butir pelajaran, tujuan, tema, dan juga materi kebahasaan. Dan yang ketiga, perumusan tujuan atau indikator yang disusun guru terkadang masih sama dengan kompetensi dasar. Nah, selanjutnya problematika yang dialami oleh guru yaitu anggapan bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu sangat mudah dan bahan yang diajarkan juga sangat mudah didapatkan. Sehingga persoalannya, jika bahan yang pelajarannya di sekolah itu sudah habis, maka guru kesulitan dalam mencari sumber belajar. Selanjutnya, permasalahan yang dialami oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini yaitu guru kurang mampu dalam memilih atau menetapkan suatu pendekatan metode sehingga suatu keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia sulit untuk dicapai. Seharusnya sebagai seorang guru, kita harus memilih metode yang tepat sesuai dengan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian problematika pembelajaran yang dialami oleh peserta didik yaitu terutama pada kelas 1 yaitu yang pertama, kurangnya konsentrasi peserta didik dalam proses pembelajaran membaca maupun menulis. Yang kedua, peserta didik kesulitan dalam mengenal huruf. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya biasanya peserta didik itu kesulitan dalam membedakan huruf B dan huruf D karena bentukannya yang hampir sama. Itulah yang menjadi persoalan yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya ada model atau metode yang cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1, yaitu yang pertama ada metode yang cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1, yaitu ada metode abjad. Selanjutnya ada model. Model yang cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1, yaitu ada model teknik Scramble. Selanjutnya media. Media yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan mengenai huruf dan membaca adalah media Kintar atau media Kincir Pintar. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari guru-guru model kita tentang hakikat teori dan juga prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, serta kendala yang dialami oleh guru dan juga siswa, serta penawaran yang kami tawarkan dalam penyelesaian permasalahan ini dengan metode yang telah kami paparkan tadi. Semoga bermanfaat ya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.